bersama narasumber nasional Nasir Abbas, bekas teroris ya, yang sudah taubat. Ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan tadi, yang belum menjadi kelompok teror seperti NII, HTI Hizbut Tahrir, KM Khilafatul Muslimin, memang mereka belum latihan militer, belum melakukan persiapan militer, tetapi mereka merekrut aparat militer, baik dari tentara, TNI maupun dari kepolisian, termasuk juga merekrut aparatur sipil negara. Nah, nantinya ketika mereka sampai di hari H, revolusi, kudeta, memberontak, nah oknum aparat yang sudah mereka rekrut inilah yang akan mengangkat senjata nantinya. Makanya walaupun mereka belum mengangkat senjata sekarang dan tidak punya persiapan militer, mereka sangat berbahaya sekali. Dan sudah sangat tepat pemerintah membubarkan mereka. Ada di antara mereka tidak melakukan persiapan kemiliteran. Contohnya seperti JAK. JAK tidak melakukan persiapan kemiliteran. HTI tidak juga. Khilafatul Muslimin tidak. Ya, mereka tidak mempersiapkan kekuatan militer. Ya, sekarang belum. HTI bilang, ketika saya dulu masih HTI itu masih ada dan saya paparan sebenarnya HTI, mereka bilang kami tidak angkat senjata, Pak, kami tidak memiliki senjata. Ya, sekarang belum. Ya, tapi siapa yang mereka rekrut? Bukan hanya masyarakat, aparat juga direkrut, aparat tentara direkrut, aparat polisi direkrut. Ya, bukankah aparat yang memiliki senjata? Beberapa kasus di Timur Tengah, ya, Hizbut Tahrir di Timur Tengah sana merekrut aparat juga. Dan pada saat hari H-nya mereka merencanakan kudeta, bukan masyarakat yang angkat senjata, aparat yang sudah terpapar yang kemudian angkat senjata. Mereka lah yang kemudian yang berfaham, ya, Hizbut Tahrir yang kemudian melawan pemerintah yang ada. Apa kita mau menunggu Indonesia seperti itu? Oleh karena itu dilaranglah HTI. Ya, Khilafatul Muslimin sama, tidak pegang senjata, tidak memiliki senjata, tapi punya keinginan merubah sistem. Apalagi khilafah, bukan hanya daulah, khilafah. Sambil menangis, Ustadz Nasir Abbas menyesali mengapa beliau pernah terlibat di JI. Dengarkan pengakuan beliau. Saya temukan hadis ini. Bunyinya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat umara'ukum khiyarakum wa aghniyaukum sumaha'akum wa umurukum syura bainakum fa zahrul ardi khairun lakum min batniha." Kalaulah pemimpin kalian dari orang yang kalian pilih, presiden kita Bapak Joko Widodo hasil pemilu Bapak Ibu, bukan hasil kudeta. Di Afghanistan Taliban itu kudeta. Sebelum Taliban, Amerika pun kudeta. Sebelum itu juga kudeta. Ya, dan mereka semua secara kudeta. Kita alhamdulillah, ya, setelah penjajahan kita mengusir penjajah, berikutnya semua dengan pemilu. Jadi itu konsep dalam Islam sudah ada. Idza kana umara'akum khiyarakum. Pemimpin kalian pilih. Itu satu konsep. Yang kedua, wa aghniyaukum sumaha'akum. Kita menyumbang buat negara, itu bahasanya. Bagaimana bentuk sumbangannya? Ya, apapun namanya, kita memberi buat negara. Kalau sekarang ini kita beri dalam bentuk pajak, kita beri dalam bentuk zakat. Ya, kita memberi, yang penting memberi buat negara, supaya negara menggunakan buat kemaslahatan rakyat. Dan itu dilaksanakan di Indonesia. Wajib pajak. Ya. Nah, walaupun terasa beban, tapi itu kebaikan buat kita. Tapi praktek mengumpulkan uang dari rakyat untuk negara, dan negara untuk rakyat lagi, itu sudah ada dalam Islam. Dan yang ketiga, wa umurukum syura bainakum. Ya, urusan negara kalian syura. Bapak Ibu, sila keberapa yang kalimatnya panjang? Sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Wa amrukum syura bainakum, dicatat dalam sila kita yang keempat.
Ya, maka kata Nabi, jika sebuah negara itu sudah ada 3 prinsip ini, ya, fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Hidup di negara itu lebih baik dari mikir mati. Jadi, maksud mikir mati apa? Gak perlu kita berjuang mati-matian. Maksud sampai mati, mengorbankan diri, tidak perlu. Kita harus mikir bagaimana kita bisa hidup di negara ini. Karena negara ini sudah sesuai dengan hadis Nabi. Ini membuat mata saya terbuka ketika saya baca hadis ini. Wah, salah saya. Sekian tahun, dari umur 16 tahun sampai saya ditangkap umur 34. 16 tahun Bapak Ibu. Saya sampai tidak pernah kuliah, tidak pernah SMA, tidak pernah kuliah. Dan melalang buana ke sana. Dan ada satu hal yang saya menyesal seumur hidup sampai saya mati. Dan tidak bisa saya maafkan diri saya, yaitu birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana saya bisa berbuat baik pada orang tua? Karena saya hanya mikir orang lain, kemana-mana, ya ternyata kewajiban saya kepada kedua orang tua saya telantarkan. Bahkan beliau berdua itu meninggal pun saya tidak datang. Saya nggak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa saya. Tapi itu suatu penyesalan. Maka saya tidak mau Bapak Ibu semua ini kemudian dengan harapan besar, semangat besar, keinginan besar, ternyata salah jalan seperti saya dahulu. Kenapa kita sibuk untuk menegakkan negara Islam padahal Indonesia ini sudah sesuai dengan Islam? Kita tidak perlu lagi merubah sistem yang ada karena ini sudah sesuai dengan Islam. Persoalan negara atau tidak, dulu juga kami tahu bahwa di Al-Quran tidak ada perintah membentuk negara. Maka Indonesia sudah sesuai dengan Islam Bapak Ibu. Itu yang mau menyentuh hati saya. Jadi dengan hadis ini, lanjut. Maka kita menghargai perbedaan pendapat. Jika ada yang ingin hidup di negara Islam, jangan paksakan Indonesia. Silakan berhijrah. Ya, silakan berhijrah. Pergilah ke Brunei, pergilah ke Afghanistan jika ingin merasakan hidup buat negara Islam. Ya, jangan paksakan di Indonesia. Indonesia sudah sesuai dengan Islam walaupun bukan namanya negara Islam. Yang kedua, kalau ingin berjihad, kita semua ingin berjihad. Al-jihad madin ila yaumil qiyamah. Ya, Rasulullah mengatakan jihad itu berkesinambungan sampai hari kiamat. Kita sebagai umat Islam harus yakin seperti itu. Bagaimana prakteknya? Bapak Ibu tahukah? Para aparat kita, polisi dan tentara itu berjihad. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar dengar hadis Rasul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatus sanamihi al-jihad. Pokok urusan kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Wa zirwah adalah jihad. Yang melindungi negara kita dari konflik, yang menjaga negara kita aman damai, yang membuat kita bisa ibadah baik, yang bisa membuat kita kumpul di sini, yang bisa membuat kita ibadah pergi ke masjid dengan aman damai, kita bisa pergi ke haji dan umrah beribadah dengan tenang. Siapa? Ya aparat kita. Aparat kita inilah yang melindungi, aparat kita inilah berjihad. Ya, maka jangan berpikir jihad itu harus merubah sistem, harus berperang. Tidak. Membela tanah air adalah jihad. Menjaga tanah air adalah jihad. Ini harus kita yakini. Ya, maka saya menghimbau dan saya menasihati khususnya diri saya ini dan kawan-kawan yang pernah terlibat, ya, mereka yang keliru, ya, mari kita kembali kepada NKRI. Mari kita jaga negara kita tercinta. Menjaga supaya aman damai, ya, bisa kita hidup dengan baik. Itu tandanya kita cinta tanah air. NKRI? Kurang semangat. NKRI? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa,